Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Rizal, mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2014, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul oscillator. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu oscillator? Nah, jika belum tahu, maka saya akan membahas secara rinci tentang oscillator dan fungsi dari masing-masing pada lapisan oscillator tersebut. Nah, untuk memanajkan waktu, maka saya akan memulai pembahasan materi tentang oscillator tersebut. Ini dia. Apa itu OSI? Pada tahun 1977, tepatnya di Eropa, sebuah badan International Organization for Standardization atau disingkat ISO mengembangkan sebuah protokol jaringan yang disebut OSI. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang bertujuan sebagai jembatan komunikasi data lewat kerangka logika dengan struktur yang jelas. Dan hal yang paling penting, dunia digital dapat terkoneksi dan saling terhubung pada jaringan yang cepat dan efisien. Di sini ada 7 lapisan layer di dalamnya. Yang ketujuh, application layer. Disinilah kita selama ini berinteraksi, karena layer ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si pelayanan jaringan, dan juga menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses sebuah website, melakukan percakapan messenger, mengirim email, dan streaming video. Enam, presentation layer. Disinilah layer dapat mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai melalui jaringan. Contoh format file yang di-encrypt berupa JPG, ZIP, PNG, PDF, dan lain-lain. 5. Session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Contohnya, NetBIOS. Yang keempat, transport layer. Disinilah berbagai macam data yang akan dikirim dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutan. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data itu diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena hilang di tengah jalan. Contohnya, ketika kita mengirim email, tetapi email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi, dan kita diminta untuk mengirim ulang jika masih ingin email itu disampaikan. 3. Network layer. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing. Contohnya, ketika kita mengirimkan data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai jalur mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. 2. Data link layer. Layer ini untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada proses transmisi data dan menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi frame, dan mengelola skema pengelolaan pengelamatan fisik seperti LLC, RIP pada jaringan. Contohnya bridge. Nah, yang terakhir yaitu physical layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti
tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Contohnya, hub dan switch. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data yang akan dikirimkan harus diterjemahkan dulu ke format tertentu. Kemudian harus melalui session untuk melanjutkan pemberian tentang siapa, kemana, di mana pada data tadi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.